Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi dia, orang yang kalian fokuskan pada hari ini, ya tanggal 28 Juli 2023. Jadi boleh kalian pikirkan orangnya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati. Oke. Strength reverse, kemudian Eight of Pentacles, kemudian the High Priestess, Eight of One, kemudian Nine Pentacles, Page of One. Terlihat ya? Ya, dalam percintaan dia dia sering diabaikan pasangannya, atau mungkin dia yang mengabaikan pasangannya, karena di sini aku lihat dia lebih memprioritaskan hobi atau pekerjaan, sehingga hubungan mereka itu nggak romantis, nggak ada komunikasi yang intens ya, saling cuek-cuekan seperti itu. Jadi aku rasa ini masih berkelut dengan ego ya, ego mereka lebih memprioritaskan yang lain daripada pasangannya. Bahkan mereka tidak bisa menstabilkan ego mereka, harus seimbang dengan pasangan dan pekerjaan. Jadi aku rasa mereka memang lebih memfokuskan pada diri sendiri dengan kebahagiaan dia sendiri aja. Ya udah, kalau misalnya orang nanya, kamu punya pasangan, kamu punya pacar? Yes, I have gitu ya. I had gitu. Tapi dia nggak pernah gitu ya, bahkan mungkin jarang sekali chat pasangannya atau berkomunikasi dengan pasangannya atau mungkin bertemu dengan pasangannya, apalagi ketemu lebih jarang mungkin ya, karena dia lebih sering main sama teman-temannya atau lebih sering keseharian itu ya kerja 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 kayak gitu ya. Dan di karir dia saat ini dia tuh kayak udah pede gitu ya, karena dia udah punya pekerjaan yang keren, mungkin dia sudah punya posisi yang bagus di kerjaannya, jadi dia kayak yakin masa depan gue akan penuh dengan kekayaan, penuh dengan keberlimpahan kayak gitu ya, dia yakin. Jadi dia udah pede banget lah untuk masa depan dia nggak bakalan kekurangan. Tapi saking dia terlalu pedenya, banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi dari dia dan dia itu nggak siap. Jadi sampai-sampai dia sekarang tuh kepercayaan dia itu jadi menurun ya, sampai dia itu nggak percaya diri, dia bahkan berpikir apakah iya aku mampu untuk melakukan pekerjaan ini, untuk bisa sukses di kerjaan ini gitu ya. Dan aku lihat juga memang dia harus bisa mengatur keuangan dia, jangan sampai dia kebablasan untuk mengeluarkan uang kayak gitu ya, karena aku lihat kalau prospek sebenarnya pekerjaan dia itu ya memang bisa menanggung masa depan gitu, tapi kan aku lihat memang di sini dia belum semapan itu gitu. Itu memang pekerjaan yang punya prospek yang bagus gitu, tapi aku rasa mungkin dia ini baru memulai pekerjaannya, karena aku lihat di sini belum semapan itu ya, belum semapan itu ya. Kayak orang baru masuk kerja sih, banyak ekspektasi yang wah di kepala, tapi nyatanya ke depan-depannya ya, semakin kita ngejalanin kan semakin kita tahu jelek baiknya pekerjaan kita gitu ya. Jadi
ya itulah dia mulai sadar, apakah gua mampu melakukan pekerjaan ini kayak gitu ya. Dia mulai nggak percaya diri. Bahkan apa yang dia kerjakan itu banyak menemukan kegagalan kayak gitu deh. Ya, Eight of Pentacles. Jadi dia benar-benar nggak nyadarin gitu ya, hubungan dia dengan pasangannya saat ini tuh, eh, hubungan itu tuh benar-benar nggak ada kehidupan gitu loh. Nggak ada sama-sama apa ya, perjuangan untuk memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Dia sama pasangannya sekarang tuh bener-bener yang hambar banget, cuek-cuekan. Dia bahkan nggak mau ada effort untuk apa ya, membuat hubungannya menjadi hangat kayak gitu. Ya karena dia lebih mementingkan apa, pekerjaan ataupun hobi, atau hangout dengan teman-temannya kayak gitu. Jadi hubungan dia itu benar-benar yang hambar banget ya. Kayak punya hubungan tapi pasangannya itu ngerasa kayak nggak punya hubungan gitu. Kayak single sendirian kayak gitu ya. Jadi aduh, lebih menyakitkan sih ya kalau punya hubungan kayak gini. Tuh, dikonfirmasi lagi dengan Eight of Pentacles. Jadi karir dia saat ini tuh dia udah mulai ngerasa kayak bosen, ngerasa kayak nggak ada pencapaian yang bisa dia dapatkan, dedikasinya sudah mulai menurun ya. Dia juga udah mulai males kerja kayak gitu ya. Bahkan di sini kinerja dia sangat-sangat buruk ya, udah mulai sangat buruk di sini. Dan ya kayak 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 ya namanya udah putus asa ya, dia udah banyak mengalami kegagalan, mungkin proyek-proyek yang dia jalani itu nggak menemukan hasil, nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Dia memandang pekerjaan itu di awal memang wah gitu ya, gue bakal kaya raya nih, tapi nyatanya ketika dia ngejalanin tuh kayak dia kok nggak pernah closing, dia nggak pernah ya ngedapetin proyek kayak gitu. Apapun lah pekerjaannya, intinya nggak ada kemajuan di pekerjaannya sekarang kayak gitu. Jadi dia mulai bosan, sudah mulai uh, kinerja dia udah buruk, ya udah dipandang buruk karena nggak pernah ngedapetin entah closing, entah nggak pernah ngedapetin proyek, nggak pernah ngedapetin klien kayak gitu. Apapun itu, intinya kinerja dia udah jelek. Bahkan di mata bosnya, di mata karyawan-karyawan lain kayak dia itu udah rendah deh. Masa kayak makan gaji buta doang kayak gitu. Jadi udah nggak punya nikmatnya kerja. Ya, sebenarnya dia menjalin hubungan dengan pasangannya sekarang itu karena ya hanya sekedar ya, kalau misalkan dia laki-laki ya, pasangan itu ya karena dia cantik kayak gitu aja sih. Karena dia cantik, terus karena dia pinter kayak gitu ya. Tapi sebenarnya bukan karena gairah. Ya hanya gairah secara fisikal aja gitu ya, tapi bukan karena dia cinta dengan hati kayak gitu ya. Jadi hanya untuk memuaskan nafsu, nafsu dia, mata ya, nafsu gairah seksual, everything apapun, tapi intinya itu tidak memakai hati. Dan kalau misalkan dia ini perempuan, dia memandang pasangannya itu karena ya dia kaya raya kayak gitu, dia banyak duit, makanya aku mau sama dia kayak gitu ya, the high priestess. Dan kalau di dalam karirnya, aku lihat sebenarnya di sini dia butuh ide-ide cemerlang untuk apa, meningkatkan ya kualitas kinerjanya. Jadi kan nih Eight of Pentacles tadi tuh udah nggak ada gairah lagi ya dalam kerjaan, terus dia nggak pernah closing, dia nggak pernah dapet klien, dia nggak pernah apa, mendapatkan banyak, nggak mendapetin proyek kayak gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya dia taktik kerjanya sih ya yang harus beda dari orang. Makanya di sini dia harus mendapatkan ide-ide cemerlang untuk strategi kinerja dia, harus beda dengan yang lain biar dia bisa closing kayak gitu. Dan memang ini berat ya, berat kayak kayak mau udahan kayak gitu ya di dalam kerjaan ini. Tapi karena di sini the high priestess tegak, jadi disarankan untuk dia ya tetap stay, tetap ada pada pekerjaan ini gitu ya, karena prospek pekerjaan ini bagus gitu ya, bagus, terus ya gajinya juga bagus kayak gitu. Jadi bisa apa, memapankan, membuat dia itu ya
ya secara materi lumayan lah kayak gitulah ya, bisa ngebuat dia stabil secara finansial gitu ya. Memang berat ya, namanya juga kerja, mana ada yang kerja nggak berat ya. Oke, ya, Eight of Wands ya. Eight of Wands ini dalam percintaan dia, ya mungkin dia sama pasangannya karena dia lebih memprioritaskan kerja 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 dan hanya hobi aja gitu, dan hanya teman-temannya aja. Jadi aku lihat memang kurang ada komunikasi intens dengan pasangan, kurang ya intinya miskomunikasi dengan pasangan dia ya. Jadi ya hambar deh hidup mereka, percintaan mereka, sama-sama saling menyakiti akhirnya kan. Pasangan dia tersakiti karena nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah tahu ada kabar kayak gitu. Jadi benar-benar yang hambar banget. Kemudian kalau karir ya, aku lihat di sini dia itu menyesal. Kenapa? Karena dia nggak pernah closing, dia nggak pernah dapat klien, dia nggak pernah dapat proyek karena ada suatu kesempatan yang seharusnya bisa dia ambil di masa lalu, tapi dia lewatkan begitu saja gitu. Ya bisa jadi mungkin ada suatu pesta nih bersama orang-orang atau petinggi-petinggi, itu dia disuruh bosnya nih untuk kenalin sama itu tuh, terus ya sambil ya speak speak apa kek gitu ya tentang perusahaan gitu, paling nggak kamu bisa dikenal, jadi nanti kalau ada apa-apa mereka bisa bantu, bisa calling kamu kayak gitu. Nah itu tidak dilakukan, misalnya seperti itu misalkan ya. Jadi ada kesempatan-kesempatan di masa lalu yang terlewati oleh dia. Atau mungkin kalau bukan tentang kesempatan di masa lalu, berarti dia ini terlalu gegabah, terlalu pengen cepat selesai kayak gitu ya, semua pengen dia porsir kerjaan, jadi pengen cepat selesai, pengen cepat mendapatkan hasil, pengen cepat mendapatkan keuntungan, sehingganya dia ya kelelahan, tidak ada hasil yang memuaskan ya. Ya hanya capek aja yang dia dapat gitu ya, karena memang belum waktunya untuk dia bergerak secepat itu, melakukan hal-hal yang bukan pada tempat dan waktu yang tepat kayak gitu dia ngelakuinnya. Jadi ya cuman capek aja yang dia rasakan. Dan mungkin dia ini juga orang yang sudah sekarang sudah mendapatkan posisi pekerjaan itu yang cukup tinggi ya posisinya. Jadi aku rasa sebenarnya dia belum siap untuk menanggung posisi jabatan itu, tanggung jawab dari jabatan itu. Jadi makanya dia nggak bisa merealisasikan yang seharusnya di jabatan itu, punya fokusnya di situ, apa tanggung jawabnya yang sebesar itu dia belum bisa gitu ya, belum bisa mempertanggungjawabkan di posisi itu. Jadi ya kalau di posisi yang tinggi atau misalnya ya entah pejabat di suatu negara, atau mungkin dia itu orang eksekutif, salah satu eksekutif di suatu perusahaan, ya dia belum siap untuk menanggung posisi itu, karena posisi itu kan butuh fokus ya, butuh fokus dan perhatian yang lebih banyak kayak gitu kan. Dia aku rasa mungkin dia belum siap untuk mendapatkan posisi itu, tapi sudah dia dapatkan kayak gitu ya. Ya berarti dia butuh belajar banyak sih, lebih butuh belajar banyak mengenai posisi itu kayak gitu ya, butuh pengalaman banyak juga kan kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini memang pasangannya itu ya, walaupun dia dicuekin atau gimana ya, dia tetap mendukung dia ya di dalam karirnya. Jadi makanya di sini dia tidak mau mengganggu si dia untuk bekerja atau lagi sibuk kayak gitu. Makanya ya kayak pasangan itu jadi ngerasa kayak ya udah, kita kayak punya hubungan tapi gue kayak dianggurin, kayak single kayak gitu. Jadi ya gitu, karena si pasangannya ini lebih memahami, bukan lebih memahami ya, tapi lebih menghargai dia kayak gitu ya. Ya udah, gue aja lah yang memahamin lo karena lo sibuk kan kayak gitu. Dan mungkin ya karena dia punya jabatan yang tinggi, ya lo pasti sibuk kan, jadi ya udah, gue kasih ruang dan waktu untuk lo bisa sibuk, tapi sebenarnya pasangannya di sini kesepian kayak gitu
Ya, dan aku lihat di sini memang akan ada balasan atau bayaran yang setimpal ya atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Ya, apapun itu usaha dia, kalau dia memang tetap bertahan pada posisi ini, pada pekerjaan ini, karena di hybrid ini kan menginginkan dia untuk tetap stay di sini. Kalau dia tetap stay pada pekerjaan ini dan tetap ya effort, tetap action untuk terus bekerja ya, kayak manapun caranya, ya dia akan mendapatkan hasil yang setimpal dengan hasil kerja keras dia. Ya, aku lihat di sini ada Page of Wands, berarti orang ini akan bertemu dengan orang-orang banyak ya. Mungkin dia uh, mau mencari pasangan baru ya, bisa jadi ya dia mengeksplor diri lah ya ke orang-orang baru gitu, memperkenalkan diri dan membanggakan dirinya karena dia udah bisa punya posisi setinggi ini, pencapaian-pencapaian dia akan dia pamerkan ke orang-orang. Ya mungkin itu lebih ke lawan jenis ya, ke lawan jenis untuk menarik lawan jenis itu suka sama dia gitu ya. Ya inilah daya tarik dia gitu ya, intinya dia promosi diri dia ke lawan jenis kayak gitu. Aku nggak tahu ya apakah orang ini memang orangnya narsistik seperti ini, tapi aku rasa yes, dia ini memang narsistik. Jadi aku nggak tahu nasib dari pasangannya nanti kalau misalkan dia senarsis ini, karena page of one di percintaan itu berarti dia akan berkenalan dengan lawan jenis ya, dia akan mempromosikan, membanggakan dirinya agar lawan jenis itu tertarik sama dia. Jadi aku merasa kasihan deh sama pasangannya. Aduh, ya kalau dia masih punya pasangan ya. Dan kalau misalkan dia nggak punya pasangan, ya berarti ini kisah dia dan pasangannya yang lalu. Kemudian sekarang saatnya dia untuk explore diri, untuk membuka diri, untuk ya promosi tentang diri dia sendiri ke lawan jenis agar dia bisa menarik perhatian dari lawan jenisnya seperti itu. Ya, dan di karirnya Page of One ini berarti dia akan mendapatkan suatu proyek baru atau akan ya ditawari proyek baru, atau mungkin dia akan mendapatkan pengalaman di dalam karirnya yang bermanfaat dan ini baru pertama kali dia lakukan gitu, jadi dia akan mendapatkan pengalaman yang bagus. Kemudian ya mungkin dia akan bisa melakukan sesuatu hal yang baru atau ide-ide baru, membuat strategi baru dalam pekerjaannya untuk peningkatan apa skill dalam kinerja dia kayak gitu ya. Jadi inilah cerita dia hari ini, kondisi dia hari ini ya. Untuk zodiaknya itu ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, dan energi yang paling kuat di sini ada Leo. Oke, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri pembacaan aku kali ini. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.